Dan yang terakhir adalah manajemen resiko, kesiapsiagaan dan mitigasi bencana di perguruan tinggi. Diharapkan sesuatu yang berlebihan pada akhirnya akan menimbulkan bencana kalau tidak dikelola dengan baik. Oleh sebab itu, mari kita mengenali bahaya-bahaya, potensi-potensi yang rawan akan bencana untuk segera dilakukan tindakan pencegahan. Ketika kita berbicara tentang bencana, maka bencana itu ada dua jenis. Dua jenis bencana. Yang pertama, bencana alam. Dan yang kedua, bencana non-alam. Bencana alam itu contohnya banjir, gempa, ya, longsor. Itu masuk bencana alam. Sementara yang non-alam seperti yang sedang kita rasakan sekarang, COVID-19, itu adalah non-alam. Kalau kita perhatikan, tidak ada di muka bumi yang tidak ada bencananya. Kemanapun kita pergi, maka bencana itu pasti mengintai. Apakah bencana itu dalam skala besar atau bencana itu dalam skala kecil? Pasti akan datang pada diri kita. Sehebat apapun kita manusia, maka ternyata kekuatan manusia itu tidak ada artinya apa-apa dibandingkan dengan kekuatan alam. Kita tidak bisa menahan air. Tapi ketika air itu kecil, maka dia menjadi sahabat kita. Kita memerlukan air. Tapi dalam skala besar, air itu menjadi musibah bagi kita. Menjadi bencana bagi kita. Ketika ada tsunami, maka ternyata tsunami itu menjadi bencana bagi manusia. Betapa sudah banyak kejadian di muka bumi ini akibat tsunami, yang di Indonesia pun juga tidak terlepas dari bencana itu. Ketika terjadi di Aceh, maka sudah meluluh lantahkan infrastruktur dan sarana prasarana di Aceh, termasuk korban jiwa. Betapa juga kejadian gempa di muka bumi kita, di bumi kita Indonesia, ya, terjadi di Jogja misalkan, akibat gempa, kemudian di Palu, di Sumbawa, dan sebagainya. Banyak sekali kemudian yang menjadi korban. Tidak hanya jiwa, tapi juga harta benda. Pada saat sekarang ketika pandemi ini juga hadir pada diri kita, bahkan ini menjadi bahaya global, ya, karena menjadi pandemi itu artinya sudah global, mendunia. Pandemi ini telah menyeret manusia kepada suatu keadaan. Tidak hanya kita berbicara tentang faktor ekonomi, tapi juga mentalitas manusia, ya, sudah terbawa arus dari pandemi ini. Betapa juga kehadiran pandemi ini atau virus coronavirus ini telah meluluhlantahkan kehidupan manusia. Yang meninggal sudah sangat banyak. Seluruh dunia itu sudah berapa juta yang meninggal. Di Indonesia saja yang meninggal pun juga sudah sangat cukup banyak.
135.000 orang ya yang meninggal dunia akibat coronavirus ini. Betapa kemudian kita juga menyaksikan ketika hujan datang, maka hujan itu memberikan asa atau harapan bagi kita. Ketika hujannya bersahabat dengan kita. Akan tetapi ketika hujan itu menjadi sangat deras dalam durasi yang cukup lama, maka ternyata hujan itu akan membawa efek yang sangat dahsyat. Di samping efeknya adalah membawa banjir, potensi bahaya banjir, dan juga potensi longsor. Dua-duanya adalah sesuatu yang tidak kita inginkan. Ya. Karena dua-duanya disebut sebagai bencana. Kalau kita berbicara tentang Kota Samarinda, karena Bapak ini sebagai PNS di Badan Penanggulangan Bencana Kota Samarinda, ya, mungkin adik-adik ada yang bahkan banyak mungkin yang berasal dari luar Kota Samarinda. Akan tetapi sekarang berkuliah di IKIP PGRI, ya, yang sangat luar biasa, yang terdapat di Kota Samarinda, maka mau tidak mau dituntut untuk mengetahui tentang seluk-beluk kebencanaan di Kota Samarinda. Karena boleh jadi bencana itu juga mengintai kalian. Meskipun kita tidak mengharapkan itu semua. Apalagi IKIP PGRI berada di tempat yang cukup tinggi. Kalau berada di tempat yang cukup tinggi berarti bebas dari banjir. Ya, alhamdulillah bebas dari banjir. Tapi potensi yang lain hadir di situ. Ya, kalau kemudian di situ ternyata tanahnya bergerak, berarti ada potensi longsor. Ketika dilewati oleh sesar aktif, maka juga terjadi longsor. Potensinya adalah longsor. Namun mudah-mudahan tempat itu adalah tempat yang aman. Karena berdasarkan hasil ya penelitian kami ya di Badan Penanggulangan Bencana yang kita sudah dokumentasikan menjadi sebuah dokumen kajian risiko bencana, maka daerah tersebut termasuk bukan daerah yang memiliki potensi kerentanan yang tinggi, ya, tapi termasuk potensi kerentanan yang rendah. Kota Samarinda memiliki luas 718 km persegi dengan jumlah penduduk hampir 900 juta jiwa. Kota Samarinda sebagai sebuah kota, ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, memiliki daya tarik yang cukup luar biasa untuk kemudian mendatangkan penduduk-penduduk baru dari luar Kalimantan Timur, bahkan dari luar Pulau Kalimantan, ya, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Jawa, ada yang dari Sulawesi dan seterusnya. Maka kondisi seperti itu juga dapat menimbulkan kerawanan. Juga dapat menimbulkan apa yang disebut dengan juga bencana. Sebelum Bapak melanjutkan lebih jauh tentang kebencanaan ini, maka di dalam konsep kebencanaan itu ada istilah pentahelix.
Pentahelik ini adalah sebuah keterpaduan atau adalah sebuah sistemik yang harus dibangun di dalam penanggulangan bencana, di mana di dalamnya disebut dengan penta, berarti ada 5 komponen penting di dalam penanggulangan bencana itu. Yang pertama yang disebut dengan unsur pemerintah. Ya, unsur pemerintah. Yang kedua adalah unsur masyarakat. Yang ketiga unsur badan usaha. Yang keempat adalah unsur akademisi. Dan yang kelima adalah unsur media. 5 komponen ini harus saling interaksi ya, dan memberikan andil yang cukup besar dalam penanganan kebencanaan. Sehingga dengan kata lain, bencana ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi bencana ini menjadi urusan bersama. Adik-adik sebagai mahasiswa juga punya kepentingan di dalam ikut andil dalam penanganan kebencanaan. Karena Anda merupakan bagian dari masyarakat. Pihak IKIP, PGRI juga punya andil. Karena merupakan bagian di dalamnya ada unsur akademisi. Semuanya memiliki andil. Masyarakat punya andil, pemerintah punya andil, akademisi punya andil, media juga punya andil. Dan bahkan badan usaha tidak hanya mengeruk keuntungan ya dari di mana dia memiliki usaha, akan tetapi juga harus memiliki kepedulian. Bagaimana kemudian sebuah sistemik bisa bersinergi dengan sebaik-baiknya? Sebuah sistemik itu bisa bersinergi dengan sebaik-baiknya ketika kemudian telah muncul apa yang disebut dengan ketangguhan. Ketangguhan adalah suatu keadaan di mana sebuah sistem ya sudah bisa diatasi. Sistem kebencanaan ini sudah bisa mengatasi semua bentuk bencana. Kalau kemudian kita inventarisir jumlah kebencanaan, potensi bencana di negara kita Indonesia itu ada 14 potensi kebencanaan. Dari 14 potensi kebencanaan ini, maka Kota Samarinda memiliki 7 potensi kebencanaan. Berdasarkan analisis mendalam yang sudah kita lakukan, maka Kota Samarinda ini memiliki 7 potensi kebencanaan dan akan ada ancaman baru lagi kebencanaan yang baru, yaitu yang ke-8. 7 kebencanaan itu adalah yang pertama adalah banjir. Ya, banjir. Yang kedua adalah longsor. Yang ketiga adalah kebakaran hutan dan lahan. Kemudian yang keempat adalah endemi. Makanya ini pandemi akan berubah menjadi endemi. Kemudian yang kelima adalah konflik sosial. Yang keenam adalah cuaca ekstrim. Yang ketujuh adalah kekeringan. Dan yang menjadi ancaman ya adalah dengan dibukanya bandara APT Pranoto ya. Berarti ada bencana, ancaman bencana baru yang disebut dengan kegagalan teknologi. Ke-8 ancaman atau potensi kebencanaan ini semuanya adalah sudah pernah terjadi di Kota Samarinda. Apalagi banjir. Ya, sekarang kita sedang dalam kondisi banjir. Ada masyarakat yang masih terdampak banjir. Banjir di Kota Samarinda memang terjadi pada titik-titik yang sudah kita teliti pula, bahwa titik-titik ini, titik-titik banjir ini oleh karena yang pertama adalah yang paling
menjadi penyebab banjir itu adalah bahwa dataran ya yang ada di tempat tersebut adalah hanya beberapa meter dibandingkan dengan permukaan laut. Ya, kalau kita ambilkan contoh, ketika air laut pasang kemudian mengalami intrusi ke Sungai Mahakam, ya, masuk ke Karang Mumus, maka nantinya itu menjadi penghambat. Ketika terjadi hujan, menjadi penghambat, air itu akan turun dari masyarakat, dari tempat-tempat yang sudah menjadi mengalirnya air. Didukung oleh potensi hujan yang tinggi, maka karakteristik sebenarnya dari Kota Samarinda ini adalah ketika terjadi hujan di kawasan utara, maka Waduk Penanga itu akan menjadi tumpah ruah airnya, ya. Jadi kalau ada istilah sekarang itu selalu ketika terjadi banjir itu orang bertanya, Pak, Waduk Penanga dibuka ya Pak? Memangnya waduk itu ada pintunya, dibuka dan ditutup, ya. Waduk itu selalu dalam keadaan terbuka, kapanpun, dimanapun, waduk yang namanya waduk itu ya terbuka. Ketika kemudian air penampung waduk itu airnya sangat banyak, maka terjadilah limpasan air. Namanya limpasan air. Artinya air itu meluap begitu rupa. Sehingga kemudian ketika meluap begitu rupa, debit air yang turun ya ke masyarakat, ke parit-parit, ke kanal-kanal ya cukup banyak, maka pasti kemudian kanal-kanal atau parit-parit itu, drainase-drainase itu tidak cukup bisa menampung debit air yang begitu banyaknya, sehingga dia akan tumpah ruah ke jalanan, bahkan ke pemukiman masyarakat. Ya. Itulah maka disebut banjir. Ya. Kita tidak sedang membicarakan banjir di sini, akan tetapi bagaimana kemudian Anda semua menjadi orang-orang yang kemudian ketika potensi-potensi bencana itu ya boleh jadi ada di sekitar kita, maka Anda harus memiliki ketangguhan. Ya, Anda semua harus memiliki ketangguhan. Bagaimana Anda memiliki ketangguhan? Yang pertama yang harus dilakukan adalah Anda harus mengetahui potensi bencana yang ada di sekitar Anda. Ya. Kalau tidak mengetahui, maka pasti tidak akan ada, tidak akan bisa kemudian Anda itu mengatasinya. Ya. Contoh, misalkan ada seorang dari kalian itu yang pakai sepeda motor. Ketika kemudian tidak mengetahui seluk-beluk sepeda motor hanya dipakai saja, padahal ternyata sepeda motor itu ya ada potensi bahaya yang pemakai sebelumnya mengetahui bahwa motor ini seringkali remnya blong. Nah, ya kan? Suatu saat ketika Anda itu ya hanya memakai saja, maka suatu ketika remnya itu akan blong. Ketika remnya blong, maka Anda tidak tahu cara mengatasinya seperti apa dan seterusnya. Sehingga akan terjadi kecelakaan dan bisa jadi merenggut maut dan sebagainya. Ya. Kenali dulu potensi bencana yang ada di sekitar Anda. Ya, potensi bencananya harus dikenali dulu. Apakah banjir? Apakah longsor? Ya. Dan seterusnya. Kemudian ketika sudah bisa mengenali potensi bencana yang ada, maka kemudian kalian harus tahu cara mengatasinya. Ya. Cara mengantisipasinya. Jadi istilah kerennya itu adalah kalian harus mampu memitigasi. Bagaimana kemudian melakukan pencegahan terhadap ya upaya-upaya pencegahan
terhadap bencana yang mungkin terjadi. Contoh, misalkan yang di daerah banjir, maka orang-orang akan membuat fondasi rumahnya lebih tinggi dari banjir yang paling tinggi di situ. Kalau banjirnya 1 meter, maka fondasi rumahnya harus 1,5 meter. Ya. Kemudian juga masyarakat di situ ya membuat ya rumah itu bertingkat. Itu artinya mereka sudah memitigasi, ya, melakukan pendeteksian dini terhadap bencana yang ada, kemudian sehingga kemudian dia bisa melakukan pencegahan, ya, dengan sebaik-baiknya. Kemudian melakukan penanganan secara serius. Artinya tidak dibiarkan bencana itu terus-menerus mengintai kita, melainkan bagaimana kemudian ada upaya untuk melakukan pengurangan terhadap bencana itu. Contoh misalkan, boleh jadi kalau banjir, ini hal banjir yang paling mudah dilihat ya, karena di Samarinda sering banjir. Ketika banjir, maka masyarakat itu lihat dulu drainasenya. Boleh jadi ada sumbatan drainase. Maka kerja baktilah untuk menangani drainase yang ada. Boleh jadi tidak ada drainasenya, maka kemudian buatlah drainase. Boleh jadi juga serapan air juga sudah tidak ada, maka dibuatlah ya, kolam-kolam retensi untuk melakukan serapan air dan seterusnya. Jadi harus penanganan serius ini harus dilakukan sehingga masyarakat sudah menciptakan ketangguhan. Ya. Sekarang ketika Anda semua berada di kampus, maka potensi di kampus itu boleh jadi yang pertama adalah karena kampusnya tinggi tempatnya, boleh jadi longsor. Ya. Boleh jadi ada potensi longsor. Boleh jadi endemi. Ya, endemi. Yang sekarang pandemi sudah ada, kemudian makanya kemudian pembelajaran ya dilakukan secara daring. Seperti sekarang ini kita secara online ya, secara online. Jadi kita lakukan secara online. Dan kemudian ya, sebentar saya terima telepon dulu ya. Ya, mohon maaf. Karena tadi pagi panitia aja menghubungi saya hanya 20 menit katanya. Ternyata sampai jam berapa saya ini? Karena saya harus membuka acara juga ini jam setengah. Ya, sampai jam berapa saya? Mohon maaf Bapak Muhammadin, waktunya memang pas untuk tersisa 15 menit, sehingga waktu yang kita gunakan 15 menit ini semaksimal kita menjaring pertanyaan dari Baik. Saya kira untuk bertanya langsung saja mahasiswa untuk melambaikan tangan, sehingga nanti panitia akan menentukan siapa yang akan bertanya, dan mohon kesediaan Bapak untuk menjawab pertanyaan dari mahasiswa. Baik. Silakan. Ya, silakan. Baik, suaranya Mbak Juliana. Masih mute, di-unmute dulu ya. Apa? Oh. Silakan. Saya mau nanya dong. Ya. Itu kalau kan keadaan pandemi nih Pak. Ya. Itu kapan kita bisa nanganin sama
kapan selesai pandeminya, Pak? Itu, Pak. Mohon dijelaskan, Pak. Terima kasih. Ya. Silakan yang lain. Ditampung dulu supaya nanti jawabnya langsung. Baik Bapak, ini sudah terjadi penanya dari pendidikan ekonomi. Asma ingin bertanya, bagaimana tindakan utama dari Badan Penanggulangan Bencana dalam menanggapi bencana alam yang tidak diketahui akan tanda-tanda terjadinya bencana? Silakan Bapak. Ya. Sudah cukup? Itu aja atau masih ada lagi? Apakah sekaligus Pak dibaca? Ya, sekaligus saja. Atau satu saja? Langsung 5 aja. Langsung 5 penanya, silakan. Pertanyaan berikutnya dari Muhammad Sajid Jamil dari jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Di dalam penanggulangan bencana, pihak mana saja yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana? Ya. Pertanyaan yang ketiga dari Nur Muhammad Malik Ibrahim dari Prodi Fakultas Keguruan Olahraga, Pelatihan Olahraga. Apakah kegiatan pertambangan itu dapat menimbulkan bencana? Jika dapat menimbulkan bencana, mengapa pertambangan ilegal masih banyak ditemui di Kalimantan Timur? Dan apakah ada tindakan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Timur, Pak? Silakan. 3 pertanyaan sudah diberikan. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih. Ya, kepada penanya ada siapa tadi yang langsung tadi Mas Anur ya, kemudian Asma, kemudian Said Jamil, kemudian Nur Malik ya. Kalau yang pertama adalah ketika berbicara tentang pandemi kapan selesainya? Kita inginnya hari ini selesai. Ya. Kita inginnya hari ini selesai. Tapi virus ini kayaknya masih betah di muka bumi ya. Dengan indikator apa? Indikatornya adalah masih banyak yang terpapar, yang positif ya. Konon prediksi para ahli, ya mungkin sampai 2022 pun juga masih terjadi pandemi ini. Kita harus bersabar. Wujud kesabaran itu adalah bagaimana kemudian kita memiliki kepedulian dan berupaya sekuat tenaga untuk menerapkan 5M, ya, dengan menggunakan masker, kemudian rajin mencuci tangan dan seterusnya, tidak berkerumun, ya. Bahkan mobilitasnya pun juga bukan berarti kemudian tidak boleh mobilitas, tapi diantisipasi untuk tidak kemudian menimbulkan keterpaparan baru. Itu ya. Kemudian ketika kita berbicara tentang bencana alam, maka bedanya bencana alam dengan non alam itu adalah kalau bencana alam itu pasti ada tanda-tandanya. Ya, banjir misalkan, tanda-tandanya pasti hujan dulu, air pasang, itu tanda-tandanya. Ya, kekeringan, kemarau tiba, ya, itu pasti ada tandanya. Longsor, pasti juga ada tanda-tandanya, dimulai dengan hujan yang lebat, kemudian ada gerakan-gerakan tanah dan seterusnya. Jadi kalau bencana alam itu pasti ada tanda-tandanya. Kalau non alam tidak ada tanda-tandanya. Ya, seperti virus ini tidak ada tanda-tandanya, tahu-tahu menyebar. Ya, kalau virusnya itu nempel kemudian yang terkena kemudian menjadi ada tompel di wajahnya misalkannya, tanda-tandanya seperti itu misalkan enak saja, tapi ini tahu-tahu demam ya dan seterusnya, dan tahu-tahu terpapar. Jadi itu bedanya bencana alam dengan non alam salah satunya. Kemudian pihak mana saja yang bertanggung jawab terhadap bencana itu? Tadi sudah saya katakan bahwa
bencana itu adalah urusan bersama, urusan kita semua. Tidak ada yang paling bertanggung jawab, ya, karena semua harus menangani bencana ini. Makanya tadi bencana itu, ya, secara sistemik adalah pentahelik. Pemerintahnya harus menangani, masyarakatnya harus menangani, badan usahanya juga harus menangani, akademisinya juga harus menangani, media pun juga harus menangani bencana itu. Semuanya terlibat dalam kebencanaan, penanganan kebencanaan. Ya, akan tetapi memang sebagai leading sektor, pemerintah sebagai leading sektor, karena pemerintah dianggap memiliki pembiayaan dalam hal penanganan bencana, maka seringkali kemudian semuanya menuding kepada pemerintah. Ya, dikatakan bahwa pemerintah akan berhasil ketika bisa menangani bencana dengan sebaik-baiknya. Tapi siapa yang bisa menahan adanya gempa misalnya? Tidak ada yang bisa menahan. Sekuat apapun manusianya, kalau gempa sudah datang, tidak ada yang bisa menahan. Tapi bagaimana kemudian setelah gempa terjadi, maka ditanganilah para korban gempa itu dan sebagainya. Siapa yang bisa mampu menahan banjir? Tidak ada yang bisa mampu menahan banjir. Oleh sebab itu sekali lagi, bencana itu menjadi urusan kita semua. Dan kita bertanggung jawab dalam rangka untuk bagaimana mengurangi tingkat resiko bencana itu sendiri. Ya. Kemudian, memang Kota Samarinda ini dan daerah-daerah sekitar, Tukar, Samarinda, Bontang, dan Putih, dan sebagainya, bahkan Kalimantan Timur ini syarat dengan tambang. Dan pertambangan itu juga ketika dikelola dengan baik, maka dia akan di samping memberikan kontribusi di dalam income per kapita masyarakat, juga bila dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan reklamasi yang baik, maka tidak akan menimbulkan kebencanaan yang serius. Kalaupun terjadi longsor, maka tidak serius. Ya. Kalaupun terjadi banjir, tidak serius ketika sudah direklamasi. Akan tetapi tidak dipungkiri memang ada penambang-penambang yang nakal dalam tanda petik, ya. Yang nakal inilah yang harus kemudian ditangani dengan sebaik-baiknya. Ya, yang nakal-nakal ini atau yang ilegal-ilegal itu masih. Makanya sekarang izin usaha penambangan itu tidak berada di kabupaten kota. Izin pertambangan itu sekarang berada di pusat, ya. Ya, di pusat. Jadi kalau izin tambang di pusat berizinnya, tidak di daerah lagi. Dulu memang pernah di daerah. Tapi ternyata ketika dijumpai terjadinya penyimpangan, maka kemudian ditarik di pusat, ya. Akan tetapi bukan berarti kemudian di pusat tidak ada masalah. Ya, setiap masalah itu, setiap kasus pertambangan itu pasti juga berbicara pertambangan pasti juga akan banyak masalahnya. Nah, sekarang yang terpenting adalah ketika tambang itu bisa memberikan andil yang besar dalam penanganan bencana, maka yang punya tambang pun kita panggil. Kemarin kejadian di Suryanata dan sebagainya, kita panggil pemilik tambangnya dan konsekuensinya harus bertanggung jawab terhadap andilnya terhadap terjadinya banjir dan sebagainya, terjadinya bencana. Ini ya, barangkali yang bisa disampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wahidudin. Dari 3 pertanyaan tadi dapat saya simpulkan bahwa bencana itu terjadi ketika sesuatu yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik, maka saat itulah akan terjadi berbagai macam bentuk bencana. Di samping itu juga mahasiswa harus mengetahui potensi lingkungan yang rawan terjadi bencana. Hal-hal yang terlibat di dalam penanganan bencana ini ada unsur pemerintahan, ada unsur masyarakat yang di dalamnya itu juga termasuk komponen mahasiswa,
ada badan usaha, ada pihak akademisi, dan ada unsur cendekia. Sedangkan di seluruh Indonesia potensi terjadinya bencana itu ada 14, namun yang sering terjadi bencana di Kalimantan Timur ada 8. Yang pertama masalah terbesar dan menjadi masalah umum bagi kita semua adalah banjir. Setelah itu yang berada di lereng gunung sering terjadi longsor. Setelah itu terjadinya kebakaran lahan atau hutan. Terjadinya pandemi atau endemi, terjadinya kondisi sosial, kekeringan, itu adalah salah satu hal yang sering terjadi di Kota Samarinda. Bagaimana pencegahannya? Pencegahannya itu melalui mitigasi, yaitu upaya pencegahan terjadinya bencana untuk mengurangi dampak bencana. Kalau sudah mengetahui terjadinya bencana, maka pencegahan harus dilakukan atau ditangani secara serius untuk mengurangi potensi-potensi yang terjadinya bencana. Baik, terima kasih kepada narasumber yang sudah sangat luar biasa memberikan masukan. Dan sebelum kita tutup, maka dari pagi sampai awal, hasil evaluasi kami hari ini terjadi banyak sekali perbaikan-perbaikan sehingga hal-hal yang dihimbau tidak terjadi lagi pada saat hari ini. Selanjutnya dari pagi tadi kita sudah mendengar ya. Halo Pak Muhyiddin. Ya. Ya, kami selaku panitia mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan dan kesempatan yang diberikan kepada kami sebagai pemateri. Kekurangan dari kami adalah kehilapan kami semata, dan kepada mahasiswa yang sudah aktif untuk bertanya juga diucapkan terima kasih. Ya, kalau sudah selesai, saya mohon izin untuk pamit dulu. Ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih sebagai panitia kepada Bapak narasumber yang telah menyampaikan materi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Baik, pada mahasiswa, sebelum kita tutup secara keseluruhan, Ibu akan memberikan satu kesimpulan. Pada materi awal kita sudah diberikan pencerahan tentang pencegahan intoleransi, radikalisme, terorisme, dan penyebaran paham-paham yang bertentangan dengan ideologi negara dan kewajiban bela negara. Satu yang dapat kita tangkap dari informasi yang sudah disampaikan adalah narasumber bahwa terjadinya radikalisme itu karena kemiskinan. Baik kemiskinan secara keilmuan, baik kemiskinan secara sosial, baik kemiskinan secara budaya. Maka apabila terjadi berbagai bentuk kemiskinan, maka sangat mudah terjadinya radikalisme. Oleh sebab itu, maka sebagai bangsa kita harus memiliki filter, memiliki ketahanan. Ketahanan itu tidak lain yang kemarin juga sudah disampaikan, 4 pilar kebangsaan itu betul-betul sudah menjadi hal yang tertanam di dalam jiwa mahasiswa. Pada materi yang kedua, tadi sudah disampaikan kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Peluang ini adalah peluang yang mengasah potensi kalian sebagaimana video tadi pagi Ibu sudah tim panitia memaparkan atau menayangkan bahwa itu adalah salah satu mengembangkan potensi dan bakat kalian yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan mengembangkan bakat dan minat menyebabkan tidak terjadinya capaian yang positif. Setelah itu di materi yang ketiga kita juga sudah mendengar tentang KPGRI-an. Itu adalah salah satu organisasi yang menaungi Persatuan Guru Republik Indonesia. Baik bagi yang ingin berkarir, mengembangkan ide-idenya tentang mutu pendidikan, maupun ketika salah satu dari keanggotaannya mengalami
hal-hal yang tidak diinginkan, kita memiliki induk organisasi. Oleh sebab itu, ketika kalian nanti sudah memilih profesi sebagai pendidik, baik yang sudah berstatus pegawai negeri ataupun non pegawai negeri, selama dia bernaung di induk organisasi kepekerjaan, sebaiknya memiliki keanggotaan.